Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Dengan saya, Nurul Hidayah dari SDN Ngambal 2, Kecamatan Papar. Dan rekan saya, Eti Zakia dari SDN Maturutno 1, Kecamatan Papar. Saya Eko Budi Purnomo dari SDN Papar 1, Kecamatan Papar. Dan kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu tentang coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan juga coachee. Dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Eti. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabar Bu Eti hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah baik Bu Eti. Sebelum kita memulai proses coaching pada hari ini, maka saya ingin menyampaikan beberapa hal ya. Di sini saya berperan sebagai pengamat atau observer yang akan melihat proses coaching yang akan Ibu lakukan. Ya. Namun sebelum itu, sebelum Ibu memulai percakapan ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian. Nah, dalam proses yang akan Ibu lakukan itu nanti ada beberapa prinsip yang harus Ibu munculkan, yaitu yang pertama kemitraan, yang kedua proses kreatif, yang ketiga memaksimalkan potensi. Dan tentunya Ibu juga sudah memiliki kompetensi inti dari coaching yang meliputi presence atau kehadiran penuh, kemudian jangan lupa untuk sebagai pendengar aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot tentunya dengan teknik rasa. Saya berharap nanti dalam proses percakapan itu dalam melakukan sebuah kegiatan coaching, Ibu jangan lupa untuk menerapkan alur tirta, di mana alur tirta itu adalah tujuan, identifikasi, rencana, dan juga tanggung jawab. Iya baik Bu. Itu merupakan rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati Ibu. Iya Bu. Kira-kira Ibu sudah paham? Iya, saya paham Bu. Alhamdulillah. Baik, kalau begitu sebelum dimulai untuk proses coaching kali ini, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Kira-kira boleh? Ya Bu, silakan. Ya baik, untuk pertanyaan yang pertama yaitu kira-kira kompetensi coaching yang mana yang Ibu kembangkan dalam proses percakapan nanti? Kompetensi yang ingin saya kembangkan ada dua Bu. Nanti mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot dengan menggunakan teknik rasa. Oke, baik, bagus sekali. Jadi ada dua kompetensi, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Iya Bu. Nah, dari dua kompetensi ini, kira-kira bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Baik Bu, nanti untuk yang kompetensi spesifiknya adalah mendengarkan aktif, yang supaya saya bisa menggali potensi, kemudian saya dapat menemukan solusi yang dapat tepat untuk permasalahan yang beliau temui. Oke, baik. Memang mendengarkan aktif adalah salah satu kunci yang mana kita bisa menggali banyak dari hal dari seseorang coachingnya nanti ya. Pertanyaan berikutnya yaitu perihal indikator ketercapaian. Kira-kira tolak ukur yang bagaimana untuk indikator pencapaian ini yang ingin Ibu tuju dalam percakapan nanti? Indikator keberhasilan yang ingin saya tuju yang pertama adalah bahwa nanti dalam coaching saya menerapkan alur tirta secara runtut. Kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coaching sendiri agar beliau dapat menemukan solusi atas permasalahan yang beliau hadapi. Oke, semoga indikator yang Ibu sampaikan terkait prosesnya meliputi alur tirta, kemudian ide-ide dan juga solusi dari coaching bisa tergali secara maksimal ya. Dan semoga bisa tercapai dalam proses percakapan nantinya. Hanya itu Bu yang ingin saya sampaikan dan juga saya tanyakan. Selebihnya setelah ini silahkan Ibu memulai percakapan dengan coachingnya, dan saya berharap proses percakapannya nanti bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan atau ketercapaian yang sudah Ibu tentukan tadi. Oke, terima kasih Ibu. Sudah siap kira-kira? Sudah siap Bu. Baik, silahkan dimulai proses coachingnya. Saya ucapkan semangat Ibu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam Bu Eti. Bagaimana kabarnya Pak Eko hari ini? Alhamdulillah hari ini sehat, tapi ini pikiran saya agak sedikit pusing Bu. Kenapa pusing Pak? Ada apa Gini salah? Bu, tadi itu loh
kan kegiatan hari ini kan tentang pembelajaran saya, khusus pelajaran PJOK itu tentang membuat poster. Iya. Nah itu anak-anak kayaknya itu malas sekali dengan poster Ibu. Poster itu kan tujuannya anak-anak saya suruh membuat poster tentang mencintai tentang lingkungan, tentang bahaya-bahaya merokok, tentang kesehatan seperti itu. Tapi anak-anak itu kayaknya nggak pede atau nggak malas itu loh Bu membuat poster itu. Seperti itu Ibu. Oh, namanya anak-anak Pak, sulit sekali kalau diajak berkarya. Iya, Pak, betul Ibu. sekali Ibu. Jadi tujuan Bapak tadi ke sini ingin mencari solusi bersama-sama menyelesaikan permasalahan ingin Bapak ya. curhat, lebihnya itu Ibu, betul, mencurhat seperti ya. itu Ibu. Ya. Anak-anak kenapa kok malas membuat karya poster itu Kak? Kira-kira Gini, kenapa Bu. Pak? Anak-anak itu yang pertama, anak-anak itu malas itu karena itu anak-anak tersebut nggak pede karena posternya itu mungkin dianggap kurang bagus seperti itu loh Ibu-ibu ya. Kurang bagus, terus anak-anak itu mungkin dari tulis-tulisannya dan mereka kan nantinya poster itu kan saya akan pajang di mading sekolah nih tentang bahaya merokok, mungkin tentang mengajak kebersihan lingkungan. Dia itu nggak pede karena apa? Mungkin karena jelek atau gimana, itu khawatir nanti dibaca orang, nah gimana seperti itu loh Bu. Mungkin tapi dari ketidakpedean seperti itu Ibu. Iya, jadi permasalahan dari murid Bapak itu karena malas membuat poster karena merasa tidak pedenya, kurang percaya diri, kurang percaya diri terhadap karyanya sendiri, gitu Pak. Iya. Jadi rencana menurut skala Bapak, skala dari 1 sampai 10, kira-kira di posisi berapa anak didik Bapak ini tidak mau malas mengerjakan tugas poster? Kalau itu ya mungkin saya rasa 50-50 Bu. Mungkin udah tingkatan 5 Ibu itu. 5 Pak ya? Iya. Betul. Seperti itu. Jadi rencana ke depan untuk anak didik Bapak ini bagaimana ini? Untuk rencana ke depan, saya punya rencana seperti ini. Saya akan mendatangkan untuk pelukis atau yang guru khusus pembuat poster-poster itu ya. Supaya anak-anak nanti diajari untuk membuat poster, gimana cara membuat poster itu yang baik, terus nanti biar anak-anak tuh lebih kreatif seperti itu. Jadi nantinya biasanya kan kalau diajari dari orang luar itu anak-anak kan lebih pede, lebih kreatif seperti itu. Sedangkan dari gurunya sendiri kan mungkin kurang termotivasi lah Bu. Ya, mungkin kalau dari guru dari lain, anak-anak itu semangatnya mungkin lebih tambah seperti itu. Jadi dari permasalahan Bapak tadi, anak-anak kurang pede, jadi dengan cara mendatangkan dari pelukis dari luar, agar anak-anak menambah motivasinya untuk berkarya, begitu Pak ya? Betul iya Ibu. Selain itu kira-kira ada solusi lain Bapak yang bisa temukan selain? Untuk solusi lain untuk mengatasi itu nanti saya akan mengajak rekan sejawat dan terutama adalah dukungan kepala sekolah untuk terlaksana kegiatan ini. Semuanya kalau semuanya saling mendukung, insya Allah kegiatan ini akan berjalan maksimal. Terus anak-anak nanti jadi berani tampil menampilkan posternya itu di mading seperti itu Ibu. Menambah kepedean. Iya betul sekali ya. Karena tentunya karyanya lebih baik dari yang sebelumnya ya. Seperti itu yang saya harapkan Ibu ya. Dari kegiatan ini tentu ada saja agar ada tanggung jawab ya Pak ya untuk perasaan dan nanti agar terlibat lebih jelas. Sekolah perannya bagaimana nanti, peran dari sekolah untuk peran dari sekolah biar lebih bertanggung jawab, anak-anak nanti sudah pede, suatu saat nanti akan saya buat untuk perlombaan, bukan dari perlombaan dari kelas saya saja, nanti akan semua kelas akan saya libatkan untuk berperan untuk berlomba-lomba membuat poster tentunya tentang kesehatan Ibu, terus larangan merokok, membuang sampah tidak boleh membuang sampah sembarangan, harus mungkin di lingkungan sekolah merawat tumbuh-tumbuhan, seperti itu. Kelestarian lingkungan, Pak ya. Lingkungan, dan nanti akan saya membuat seperti lomba gitu Bu, kreativitas nanti yang terbaik itu akan mendapatkan akan itu yang jelas itu yang hasil terbaik itu posternya akan dipajang di mading seperti itu yang terbaik seperti itu. Bagus sekali Pak Eko untuk bermanfaat satu sekolah dari permasalahan Pak Eko tadi, istilahnya
anak-anak sulit yang diajak, ibaratnya sudah bisa menemukan solusinya Pak Eko ya. Baik Pak Eko, terima kasih, luar biasa, sangat bagus sekali. Jadi Pak Eko sudah bisa menemukan sendiri permasalahan yang dihadapi Pak Eko. Oke, ya. terima kasih Ibu sudah membantu saya untuk menemukan solusi dari permasalahan saya Ibu. Tadi saya sempat mikir gimana ya solusinya, mencari solusi, akhirnya menjenengan, akhirnya pikiran saya dapat terpecahkan Ibu. Iya, sama-sama Pak Eko. Saya juga belajar dari masalah yang dihadapi Pak Eko. Nanti saya seandainya menemukan masalah bisa seperti Pak Eko ya, mengikuti langkah-langkah yang dilakukan Pak Eko. Ibu. Iya. Ya, mungkin doakan Bu ya, mungkin permasalahan ini nanti gak akan terulang lagi pada anak-anak Ibu. Iya, iya sama-sama Pak ya. Nah, ada lagi yang ingin disampaikan Pak Eko kira-kira? Mungkin sementara itu cukup dulu Bu. Mungkin nanti kalau ada kesulitan lagi atau permasalahan lagi, mungkin saya akan menghubungi jenengan Ibu, mencari jenengan lagi seperti itu, mendapatkan solusi Ibu ya. Jangan bosan-bosan Ibu ya, mendapatkan solusi dari saya ya, mendapatkan curhatan dari saya Ibu ya. Siap Pak Eko ya. Ya sudah Pak, untuk itu kita akhiri perbincangan kita hari ini. Terima kasih banyak. Sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, tadi saya sudah mengamati proses dari percakapan Ibu bersama Koci. Terkait proses coachingnya, ini sudah ada beberapa catatan. Namun sebelum saya sampaikan, saya ingin menanyakan beberapa hal. Boleh? Iya Bu, silahkan. Oke, untuk pertanyaan yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan tadi saat melakukan coaching dan apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses yang Ibu lakukan tadi? Iya. Untuk yang sudah saya lakukan di coaching tadi, saya sudah menerapkan prinsip coaching yaitu berupa kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi Koci. Kemudian untuk kompetensi inti yang sudah salah satu terapkan tadi, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oke. Yang Ibu sampaikan tadi sudah sesuai dengan catatan saya ya. Jadi di catatan saya Ibu memang sudah memberikan prinsip sebagai kemitraan. Itu terbukti Ibu ketika mengobrol atau berbicara merasa setara, tidak ada perbedaan strata. Kemudian Ibu juga sudah melakukan yang namanya prinsip proses kreatif, di mana Ibu berusaha menggali kreativitas dari seorang coach. Kemudian coach juga mengeluarkan berbagai solusi-solusi terkait masalah yang dihadapi. Kemudian Ibu juga mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot agar memaksimalkan potensi dari seorang coach. Dan juga Ibu sudah memberikan kompetensi inti sesuai dengan masalah peserta didik kurang motivasi mengerjakan sebuah proyek. Mengharapkan ada dua dari catatan saya, semua sudah terlaksana. Yang paling penting dari proses tadi, saya sudah mencatat bahwa Ibu sudah menerapkan percakapan dengan alur tirta. Ibu tadi memulai dengan tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian ada rencana dan juga tanggung jawab. Alhamdulillah dari gambaran umum catatan saya tadi Ibu, Ibu sudah melakukan proses coachingnya dengan sangat baik Ibu, luar biasa. Terima kasih Ibu. Nah ini ada pertanyaan yang terakhir ya Ibu. Jadi berdasarkan hasil coaching tadi, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching yang sudah terlaksana? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh, yang mana mungkin tadi Koci tadi merasa ada sedikit unek-unek begitu. Kemudian seharusnya saya menggunakan mungkin salah satu teknik stop agar lebih rileks untuk mengungkapkan permasalahan tersebut. Oke. Kehadiran penuh atau present menjadi harapan Ibu agar lebih bisa dikembangkan ya. Saya berdoa semoga teknik ini agar segera Ibu maksimalkan dengan baik, dengan maksimal dalam diri Ibu. Tidak hanya potensi ini saja, tapi juga potensi yang lain agar semakin tajam ketika memberikan sebuah pelayanan coaching terhadap mitranya atau coachingnya. Saya juga berharap semoga proses ini bisa menjadi bekal untuk Ibu agar nanti ke depannya ketika memberikan proses coaching, coach juga bisa sesuai dengan harapan. Kemudian dalam paradigma coaching ini, terutama dalam penyampaian atau pelayanan coach
Ibu tetap berpegang teguh pada alur tirta. Jadi alur tirtanya tetap dilaksanakan. Terima kasih Ibu, sebuah proses yang sangat luar biasa. Semoga bisa berdampak dan lebih baik ke depannya. Terima kasih atas waktunya kali ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Selamat siang Bu Andi. Selamat siang Ibu. Saya perhatikan akhir-akhir ini Ibu terlihat sedikit lelah, sehingga saya mencoba untuk mengajak Bu Andi berbicara saat ini, karena saya dengar dari beberapa teman jika Ibu bertanggung jawab mengenai dua pekerjaan sekaligus, yaitu sebagai operator sekolah dan juga sebagai guru kelas. Apakah itu betul, Bu? Iya, benar sekali Ibu. Tugas sebagai operator sekolah ini saya cukup kewalahan. Ada begitu banyak data yang harus saya input dan saya verifikasi Ibu. Jadi saya juga harus tetap mempersiapkan materi yang ada di kelas. Baik, saya paham dengan kondisi Ibu. Mengapa saya katakan demikian? Karena saya kira mengajar saja sudah cukup menguras energi, betul kan? Apalagi jika ditambah dengan tugas administratif seperti operator sekolah. Betul, Namun Ibu. apakah Ibu merupakan operator bus? Bukan Ibu, saya operator dapodik. Oh oke. Maka dari itu dalam situasi seperti ini saya ingin Ibu menceritakan atas keadaan yang Ibu alami, kemudian kita berdiskusi bersama untuk hari ini. Dan kita bersama-sama mencari solusi atas situasi yang Ibu hadapi. Bagaimana jika kita tetapkan tujuan utama percakapan kita bahwa mencari cara agar permasalahan Ibu bisa lebih efisien dalam membagi waktu antara mengajar dan menjadi operator sekolah. Bagaimana Ibu? Iya Ibu, saya sangat setuju sekali. Saya memang perlu mencari cara agar tugas-tugas ini tidak saling bertabrakan Ibu. Baik, sekarang saya ingin lebih mendalami apa yang Ibu rasakan. Kira-kira apa saja tugas utama Ibu sebagai operator sekolah? Dan bagaimana dampaknya terhadap peran Ibu sebagai guru kelas? Iya. Sebagai operator sekolah ini saya bertanggung jawab atas data-data siswa Ibu. Mulai dari input data siswa hingga pengurusan dokumen penting seperti laporan sekolah, yang laporannya itu ke dinas seperti itu Ibu. Selain itu setiap semester ada beberapa deadline juga seperti pelaporan, menuntut saya itu untuk untuk bekerja ekstra Ibu. Kadang-kadang saya harus lembur mengerjakan ini. Akibatnya saya kurang fokus Ibu dalam mempersiapkan pembelajaran yang ada di kelas. Saya merasa kurang punya waktu untuk merencanakan kegiatan belajar yang efektif, yang inovatif seperti itu Ibu. Sepertinya beban kerja Ibu sebagai operator begitu berat ya. Saya ingin mengetahui berapa banyak waktu yang biasanya Ibu habiskan dalam seminggu untuk tugas operator, Bu? Setidaknya 15 hingga 20 jam per minggu, Ibu. Itu jika semuanya itu berjalan lancar. Kalau ada masalah teknis, waktu yang saya butuhkan bisa lebih lama lagi. Apabila dihitung ternyata hampir setengah dari waktu kerja normal dalam seminggu ya. Lalu bagaimana dengan waktu yang tersisa untuk persiapan mengajar dan berinteraksi bersama siswa di kelas, Bu? Akhirnya jadi kurang optimal, Bu. Saya merasa terpaksa harus menyederhanakan persiapan pembelajaran dan tidak bisa memberikan perhatian penuh kepada siswa saya yang seharusnya itu seperti itu. Kadang-kadang saya merasa bersalah karena tidak bisa memberikan yang terbaik di kelas. Bagaimana jika solusi pertama mencari operator tambahan, Bu? Atau mengalihkan tugas Ibu secara administratif untuk dibantu dengan rekan yang lain?
Itu sangat membantu, Bu. Namun saya dengar dari pihak sekolah itu memiliki keterbatasan anggaran, Ibu. Jadi kalau untuk menambah tenaga administrasi itu nanti anggarannya tidak ada, seperti itu, Ibu. Berarti terkendala dengan anggaran sekolah. Iya. Namun dengan hal seperti itu mungkin tetap bisa kita pertimbangkan ya. Selain itu mungkin ada opsi lain terkait apa yang Ibu alami. Kira-kira bagaimana jika terdapat alokasi waktu khusus yang bisa Ibu pergunakan untuk menyelesaikan tugas operator sekolah? Itu ide bagus, Bu. Mungkin ada hari-hari tertentu ya untuk fokus menjadi operator dan fokus untuk di kelas, seperti itu. Baik, lalu bagaimana jika kita memanfaatkan teknologi dalam pekerjaan Ibu? Kira-kira bisa apa tidak ya? Saya rasa bisa saja, Bu. Mungkin saya belum familiar dengan beberapa fitur yang aplikasi yang digunakan. Jadi seperti pelatihan singkat mungkin bisa membantu saya lebih cepat dalam bekerja. Baik, setelah kita berdiskusi, kita sudah dari berdasarkan catatan saya, kita sudah memiliki 3 opsi. Yang pertama, mungkin akan ada usulan kepada pihak sekolah untuk mempertimbangkan menambah tenaga administrasi atau pembagian tugas. Kemudian opsi yang kedua seperti yang kita bicarakan tadi, bahwa kita bisa mengajukan jadwal yang lebih fleksibel yang bisa dilaksanakan oleh Ibu, sehingga antara pekerjaan administrasi atau menjadi operator sekolah dan juga mengajar sama-sama seimbang. Kemudian opsi yang ketiga, dari apa yang kita bicarakan tadi, saya menangkap bahwa mungkin kita bisa mencari pelatihan teknologi yang bisa meringankan beban Ibu sebagai operator sekolah. Iya. Nah, untuk itu Bu, kita menentukan siapa yang bertanggung jawab untuk menjalankan rencana dari 3 opsi tersebut, Bu. Untuk usulan mengenai penambahan tenaga administrasi, mungkin terkait hal ini saya akan membawa dalam forum kepala sekolah dalam rapat manajemen yang akan datang. Jadi saya bisa mengajukan supaya kita mendapatkan bantuan tambahan. Bagaimana untuk opsi selanjutnya? Iya, Bu. Kalau begitu saya akan mulai menyesuaikan jadwal kerja saya, membuat prioritas untuk tugas-tugas yang harus segera saya selesaikan. Oke, baiklah, bagus sekali Bu Andi. Saya juga akan membantu memonitor ya, apakah ada pelatihan yang bisa diadakan. Selain itu, mengenai jadwal fleksibel, nanti akan ada rapat koordinasi bersama kepala sekolah agar Ibu beserta operator-operator yang lain yang memiliki nasib sama seperti Ibu merangkap 2 pekerjaan dapat mendapatkan waktu yang lebih seimbang. Kita coba semua langkah ini kira-kira kapan ya Bu ya? Mungkin bisa beberapa minggu ke depan ya, Bu. Kita lihat situasinya dulu. Oke. Jika kita melaksanakannya dalam minggu depan, berarti dalam waktu dekat ini kita harus bersiap untuk merencanakan tentang rapat koordinasi dengan kepala sekolah ya. Iya, Ibu. Saya kira apa yang menjadi keluh kesah Ibu sudah saya tangkap. Kemudian kita juga sudah membicarakan beberapa solusi terkait hal tersebut. Semuanya sudah kita bahas. Mungkin hanya cukup sekian saja. Saya melakukan perbincangan dengan Ibu. Apakah mungkin ada tambahan yang lain? Cukup, Ibu. Terima kasih ya Ibu Nurul. Saya merasa jauh lebih lega setelah diskusi ini. Saya akan siap membantu kapanpun Bu Nurul diperlukan. Saya diperlukan.
Baik, Ibu. baik untuk itu Ibu bisa melanjutkan aktivitas seperti biasa dan semoga kedepannya mendapatkan hasil yang positif sesuai dengan harapan Baik, Ibu. kita. Terima kasih. Baik, Ibu. terima kasih Bu Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, semangat dan bahagia Bu Andi. Alhamdulillah. Kira-kira keberatan tidak jika kita ngobrol sebentar, Bu Ida? Saya tidak keberatan sama sekali karena kebetulan ada beberapa hal yang ingin saya ceritakan kepada Bu Andi. Oh iya. Bu Nurul, setelah saya melakukan observasi pada kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan beberapa hari ini, sepertinya masih terdapat beberapa anak yang terlihat tidak semangat atau cenderung pasif dalam pembelajaran. Bagaimana hal itu bisa terjadi, Ibu? Iya betul Bu, memang ada beberapa siswa saya yang terlihat pasif tentunya di kelas. Sementara apa yang sudah saya kerjakan itu sudah sesuai dengan persiapan dan juga alur dalam proses pembelajaran. Seperti yang saya katakan misalnya yaitu secara persiapan saya sudah maksimal. Kemudian untuk proses pembelajaran saya juga telah menyiapkan secara maksimal juga. Saya juga menyiapkan untuk media pembelajarannya itu secara interaktif. Nah, dalam pembelajarannya pun saya lakukan secara berdiferensiasi sesuai dengan hasil observasi awal yang sudah saya lakukan. Namun memang ada beberapa siswa yang terlihat pasif seperti itu, Bu. Bagaimana perasaan Bu Nurul saat melihat murid-murid itu pasif di kelas? Jelasnya saya merasa sangat khawatir dengan keadaan itu. Kenapa saya katakan demikian? Karena apabila itu dibiarkan terus-menerus terjadi, maka pastinya saya pastikan itu mereka akan tertinggal dalam pelajaran. Jika sudah dilakukan secara maksimal, namun masih ada saja murid yang berlaku seperti itu, berarti kita harus mengidentifikasi ulang untuk menangani kasus tersebut. Bagaimana jika kita bersama-sama mencari penyebab dan solusinya, Bu? Saya setuju Bu Andi karena kebetulan apabila ada dua kepala yang berpikir maka solusi pasti akan cepat ditemukan. Iya. Sekarang kita coba diskusikan terkait penyebab dan solusinya ya. Iya. Dalam menghadapi masalah siswa yang pasif saat pembelajaran, ada beberapa kemungkinan yang bisa didiskusikan. Yang pertama, mungkin kita bisa memberikan media bervariatif ya Bu, dan melakukan penunjukan langsung terhadap siswa yang terlihat pasif di kelas, sehingga siswa tersebut merasa bahwa dirinya diperhatikan. Bagaimana menurut Ibu? Apa yang disebutkan Bu Andi ini ternyata tidak terpikirkan di kepala saya. Kenapa saya tidak melakukan ide tersebut dari awal ya Bu ya? Opsi yang Bu Andi berikan mungkin dapat saya lakukan di pertemuan di kemudian hari. Iya. Lalu menurut Ibu apa saja faktor yang menyebabkan murid pasif di kelas? Untuk faktornya sebetulnya sudah saya coba untuk identifikasi Bu. Yang pertama saya sudah menemukan bahwa ada murid tertentu yang merasa bahwa dirinya tidak percaya diri dalam menjawab pertanyaan. Sementara ketika berdialog secara pribadi dengan saya, sebetulnya dia mampu untuk menjawabnya. Namun ketika berada di tengah-tengah rekannya, dia seperti minder seperti itu. Kemudian faktor yang lain itu ada murid yang terlihat bosan karena pelajaran tersebut tidak disenanginya, dan ada juga yang malas untuk berpikir karena terlihat mengantuk di kelas. Seperti itu Bu Andi. Iya. Terus bagaimana ya kondisi belajar murid ketika di rumah Ibu? Nah ini merupakan permasalahan yang memerlukan kolaborasi bersama orang tua. Jadi ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan kepada orang tua terkait hal tersebut, bahwa putranya itu kondisinya seperti ini loh Bu di kelas. Nah beliau mengatakan bahwa
ternyata di rumah itu sering bermain HP Iya. sampai larut malam, dan dari situlah besoknya mengantuk di dalam kelas. Kemudian ada juga yang terkait dengan krisis percaya diri tersebut, memang anaknya ini dikatakan di rumah pun juga pendiam. Nah, informasi tersebut saya dapatkan ketika saya mencoba untuk berkomunikasi dengan orang tua melalui WhatsApp, WhatsApp pribadi. WhatsApp. Jika seperti itu keadaannya, bagaimana jika anak harus ditangani tersebut dikelompokkan secara berbeda sesuai dengan siswa yang lainnya, sehingga mereka dapat berbaur dan termotivasi seperti itu, Bu? Sepertinya apa yang dikatakan Bu Andi ini bisa saya jadikan opsi yang kedua. Saya juga bisa memiliki cara yang lain seperti ini, Bu. Saya memiliki cara bahwa saya akan menyediakan buku penghubung untuk orang tua murid sebagai catatan harian siswa, di mana buku tersebut dapat saya berikan kepada orang tua 2 kali dalam seminggu. Jadi buku tersebut nantinya akan diisi oleh orang tua tentang umpan balik dan juga refleksi terhadap laporan yang sudah saya tulis di buku tersebut. Bagaimana menurut Bu Andi? Iya, itu ide bagus, Bu. Saya setuju, sehingga kita bisa komunikasi dengan orang tua siswa, tidak hanya melalui gawe ya, Bu, namun kita juga ada catatan secara real ya, sebagai dokumentasi komunikasi kepada orang tua wali murid. Iya, alhamdulillah, terima kasih Bu Andi. Iya. Terus apa yang dapat Ibu lakukan sebagai rencana ke depan untuk membantu murid tersebut agar lebih aktif di kelas? Terkait rencana atau langkah ke depan yang akan saya lakukan, beberapa opsi kan tadi sudah kita bicarakan. Nah, terkait hal itu, rencana saya adalah membuat media pembelajaran yang inovatif dengan berbasis teknologi. Misalnya, saya akan membuat game edukasi, kemudian game tersebut dapat saya install di gawai siswa. Jadi mungkin 2 atau 3 kali dalam seminggu anak-anak nanti akan saya bebaskan untuk membawa HP. Nah, selain itu saya juga akan melakukan penunjukan langsung jika terlihat ada siswa yang bermalas-malasan atau bosan. Kemudian saya juga akan membentuk kelompok yang terdiri dari siswa yang memiliki berbagai karakteristik, dengan tujuan siswa lain dapat termotivasi dengan rekan satu kelompoknya. Kemudian tidak lupa juga, sebelum pembelajaran dimulai, saya akan melakukan atau membentuk keyakinan kelas bersama siswa dan memberlakukan sanksi maupun konsekuensi atas pelanggaran yang dilakukan. Kemudian yang terakhir, mungkin ini agak lain, yang mana saya akan mengajak siswa untuk belajar di alam sekitar. Jadi konsepnya outdoor gitu. Lalu bagaimana ya cara Ibu untuk berkoordinasi dengan orang tua wali murid tersebut? Untuk hal tersebut, sebenarnya saya bermaksud akan menjadwalkan pertemuan rutin, Bu, untuk membahas perkembangan belajar murid. Jadi akan saya bahas tentang kelebihan dan juga kelemahan, namun dalam tanda kutip pertemuan itu harus bersifat pribadi sehingga permasalahan murid dapat terjaga kerahasiaannya. Kemudian saya mengajak orang tua siswa juga untuk bersama-sama memperhatikan anak dan mendukung segala keperluan anak-anaknya, baik berupa moral, material maupun spiritual, seperti itu. Sekarang kita harus menentukan, Ibu, siapa yang bertanggung jawab untuk menjalankan rencana ini. Untuk penjadwalannya, pemanggilan orang tua siswa, saya akan membuatkan surat edaran resmi, mungkin bisa melalui undangan elektronik ya. Kemudian bagaimana dengan waktu pertemuan dengan orang tua siswa ke depannya untuk berkoordinasi secara konsisten, begitu Ibu? Iya, Bu. Karena kasus ini merupakan kasus yang terjadi di dalam kelas, sehingga saya rasa ini merupakan tanggung jawab saya sebagai seorang pendidik. Karena itu tadi, permasalahan yang terjadi kepada siswa itu terjadi saat proses pelajaran berlangsung. Nah, untuk
waktu pertemuan dengan orang tua siswa, saya merencanakan membagi tiap sesi dalam 3 hari di luar jam pelajaran. Nah, satu orang tua ini akan saya beri durasi 30 menit untuk berkonsultasi, berbicara bersama saya 4 mata. Kemudian saya juga akan memberikan arahan positif untuk wali murid tentang penanganan siswa di rumah. Selain itu, melakukan pemanggilan khusus bagi siswa yang mengalami kesulitan dalam mengikuti pembelajaran dengan memberikan bimbingan konseling. Seperti itu, Bu. Iya, Ibu. Terus kapan rencana tersebut akan dimulai? Untuk rencananya, karena program-program belum saya susun, saya akan menjalankan rencana tersebut mulai minggu depan. Nah, untuk dalam minggu ini saya akan menyusun poin-poin yang ingin saya cantumkan di buku penghubung. Kemudian saya juga akan menyusun program secara tertulis, sehingga program yang akan dilakukan nanti akan terbaca perkembangannya dalam grafik kenaikan, atau apabila terjadi kenaikan alhamdulillah, atau apabila terjadi penurunan ya nanti kita evaluasi lagi cara solusinya ke depannya. Begitu, Ibu. Ya. Baik, Bu, saya rasa cukup pembahasan hari ini ya. Semoga apa yang kita upayakan untuk peserta didik dapat memberikan dampak yang positif ya, dan berlangsung berkelanjutan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Andi karena Bu Andi telah membersamai saya. Saya merasa saya lebih percaya diri untuk melangkah lebih jauh ke depan demi memberikan pelayanan yang maksimal untuk anak-anak dan mengatasi permasalahan di kelas. Saya juga merasa senang bisa berbagi cerita dan permasalahan kepada Bu Andi dan mendapat penguatan dari Bu Andi secara pribadi. Untuk itu saya ucapkan terima kasih banyak, Bu Andi. Ya, terima kasih. Kita akhiri ya untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.